We must up the place, turn up the bass and make them all out. Girl, you can be my new thing. A few moments later. Hey, I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh hubungan internasional dalam perekonomian suatu negara. Hubungan internasional adalah interaksi antara negara-negara di dunia ini. Hal ini bisa melibatkan perdagangan, diplomasi, pertukaran budaya, dan hubungan politik antara negara. Ada juga pengaruh hubungan internasional terhadap perekonomian suatu negara adalah sangat signifikan. Ketika sebuah negara terlibat dalam hubungan internasional yang baik dengan negara lain, hal ini dapat membuka banyak peluang ekonomi. Adapun pengaruh hubungan internasional terhadap perekonomian suatu negara sangatlah besar. Berikut adalah beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai rangkuman dalam presentasi. Yang pertama itu perdagangan internasional. Negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional untuk saling menukar barang dan jasa. Perdagangan ini memungkinkan negara-negara untuk mendapatkan barang atau sumber daya yang tidak mereka miliki atau yang sulit ditemukan di dalam negeri mereka sendiri. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat memperluas pasar untuk produk-produknya dan meningkatkan pendapatan dari ekspor. Dengan perdagangan ini, negara dapat mengimpor barang dan jasa yang dibutuhkan yang tidak diproduksi secara lokal. Sementara juga dapat mengekspor barang dan jasa yang diproduksi secara lokal ke pasar global dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi karena memberikan akses ke lebih banyak pasar dan peluang untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, ada juga investasi asing. Hubungan internasional juga mencakup investasi asing langsung, di mana suatu negara atau perusahaan dari luar negeri menanamkan modalnya di negara lain. Hal ini bisa berupa investasi dalam infrastruktur atau perusahaan ataupun proyek-proyek bisnis lainnya. Investasi asing dapat memberikan sumber modal tambahan yang penting bagi perekonomian suatu negara. Semua ini dapat memberikan sumber daya yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, ada juga kerjasama ekonomi dan kebijakan. Melalui hubungan internasional, negara-negara bisa bekerja sama dalam hal kebijakan ekonomi, seperti perjanjian perdagangan bebas, kesepakatan tarif, atau fakta-fakta dagang. Kerjasama semacam ini dapat membantu dalam mengurangi hambatan perdagangan antar negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Contohnya adalah perjanjian perdagangan bebas atau aliansi ekonomi yang memungkinkan akses lebih besar ke pasar atau keuntungan lainnya seperti pembebasan tarif. Yang keempat, ada juga pengaruh politik terhadap ekonomi. Hubungan internasional juga mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara.
konflik politik antara negara atau perubahan dalam hubungan diplomatik bisa memengaruhi perdagangan dan investasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perekonomian negara. Yang kelima, pengaruh globalisasi. Hubungan internasional juga mengarah pada globalisasi, di mana negara-negara saling terhubung dalam jaringan ekonomi global. Globalisasi membuka pintu bagi akses pasar yang lebih luas, teknologi baru dan ide-ide inovatif, tetapi juga dapat meningkatkan persaingan dan rentan terhadap fluktuasi pasar global. Poin-poin tersebut bisa dijelaskan lebih detail dengan contoh-contoh konkret atau studi kasus dari berbagai negara. Pengaruh hubungan internasional terhadap perekonomian suatu negara sangat penting dan kompleks, sehingga memahami dinamika ini sangatlah relevan dalam konteks global saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, karena saya pun masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.